Hai netizen, kembali lagi bersama aku Cema. Dan Daniar tentunya. Di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Yes, dan kita juga akan mengulik komentar dari para netizen karena kita udah ada di CNN Celebrity and Netizen. Apose. Aduh, ada apose ya netizen. Ada yang bisa nebak nggak? Ayo, kira-kira hari ini nih kita udah punya berita tentang siapa? Ini daripada kalian menebak-nebak, gimana kalau aku sapa dulu Cema, ya kan? Hai Cema, hari ini kayak kita temanya item-item gitu, kayak penuh misteri ya. Benar, penuh misteri ya, karena berita hari ini tuh kayaknya misteri semua gitu kan. Hari ini kabarnya baik banget, luar biasa. Kalau misalnya Daniar sendiri ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, harus selalu baik, harus selalu siap untuk memberikan informasi-informasi terbaru ya. Sesuai dengan tema hari ini yang misteri-misteri. Ini berita hari ini lengkap banget netizen ya. Karena masih tetap tema misteri, jadi aku nggak akan ungkap di awal. Benar, gitu kan. Jadi kalian makin penasaran. Benar. Yes, dan tentunya hari ini kalian kalau nggak nonton dari awal sampai akhir bakalan nyesel ya. Karena ini kita akan selalu memberikan yang dar-der-dor di setiap segmennya. Lagi dong dar-der-dornya? Dar-der-dor. Iya. Di setiap segmennya, seperti informasi yang pertama nih, langsung kita baca ini. Ada informasi tentang, ini ada melati ya. Ini bunga-bunga melati Alibaba bukan? Bukan. Ini adalah mantan personel dari JKT48 yang banting setir jualan nasi bakar. Meskipun melati ini dia mengaku sempat malu bahwasannya, ini masa iya sih, kan aku dari girl band yang terkenal banget, terus tahu-tahu sekarang jualan nasi bakar. Benar, tapi nggak apa-apa, yang penting halal. Dan yang penting yang jualannya cantik, jadi pasti banyak banget yang beli nih. Benar. Luar biasa ya. Yuk kita mendingan intip seperti apa sih kisah dari melati JKT48 ini. Yang tercinta Fortune Cookies. Masa depan tidak akan seburuk itu. Muter dong. Nasi bakarnya enak. Iya, walaupun jualan nasi bakar tapi ternyata itu tidak membuat dia malu. Sebelumnya malu tapi sekarang udah enggak. Iya, nggak perlu gengsi. Meskipun kita itu istilahnya punya personal branding sebagai dari JKT48, artis girl apapun idol, gitu kan. Di saat kita kerjaan yang ada di situ ternyata lagi sepi, kenapa enggak jualan nasi bakar punya mamahnya? Atau itu kan halal. Betul. Gitu kan. Justru kita memanfaatkan momen di mana kita itu lebih banyak dikenal oleh orang untuk jualan ini lebih gampang promonya sayang. Biasanya kalau orang kan kalau jualan harus di-endorse, nggak usah, kita endorse diri kita sendiri. Benar. Kita majuin produk sendiri dan alhamdulillah tuh sekarang semakin maju, jualannya laris, dan yang paling penting udah nggak malu lagi ya. Benar. Jangan malu ya. Justru kita tuh dari muda harus dilatih dengan yang namanya punya jiwa usaha gitu. Mau itu dari kecil, kita nikmati prosesnya karena yang namanya dunia entertain ini nggak selamanya indah, sayang aku melati gitu. Benar. Dan sekarang kan melati juga udah sering banget saya up jualannya tuh di sosial medianya dia sendiri, dan benar-benar udah berbangga hati kalau misalkan ini loh jualan yang saya jual sekarang, ayo dong beli gitu kan. Dengan wajah cantik. Kayaknya orang iklan banget, ayo dong beli, tapi wajahnya flat gitu. Ayo dong beli. Iya gitu ya, pokoknya kalian yang muda-muda nih jangan pernah malu untuk bekerja, jangan pernah malu untuk mempromokan produk kalian, banggalah terhadap diri sendiri. Betul. Ya. Oke, waktunya kita bacain yuk, ini komentar dari para netizen. Adakah yang negatif atau positif? Kita cek yuk. Yang pertama ada Alaja88. Jangan gengsi ataupun malu ya, biarkan orang berkata apa. Orang hanya bisa berkicau, nggak bisa berkontribusi buat hidup kita, buat apa didengar. Benar ya. Karena ingat, bagaimanapun hidup kita ini tidak bergantung dari omongan orang. Betul. Nggak bergantung dari cacian orang. Betul. Ya. Yang bayar bil kamu sendiri adalah diri kamu sendiri. Betul yang hidupin, mau banget. senang susah diri kamu sendiri. Jangan dengerin orang. Nah, udah kita lihat nih komentar berikutnya ya, datang dari Eko Raharjo 29. Yang penting cuan lah, apalagi udah dapat nama JKT48, pasti laris setelah jualannya. Bener banget ya kan? Dengan nama yang sekarang udah naik banget nih, terus jualannya juga pasti bakalan naik, bakalan laris manis ya kan. Jadi jangan malu-malu, apalagi jualannya itu halal dan justru berbaik. itu dijadikan salah satu keuntungan kita itu banyak dikenal oleh orang. Ngapain malu sayang? Yang malu itu kalau kita jual diri atau melakukan perilaku kriminal, nggak boleh ya. Serem tuh kalau misalnya kayak gitu, jangan boleh. Kan kadang-kadang zaman sekarang itu demi gaya hidup biar kelihatan hedon gitu kan, melakukan hal-hal yang negatif. Ya. Langsung kita cek ini komentar terakhir. Ada komentar dari Iswantias22, jangan malu ya cantik. Selagi apa yang kamu lakukan halal, salut buat kamu dan hebat banget. Justru kan kayak ini Melati juga ngebantu perekonomian keluarganya, jualin punya mamahnya. Ternyata enak, nanti ya Cema beli ya Melati ya. Nanti aku langsung DM deh di Instagram ya, jangan lupa cek DM Instagramnya.
Melati aku mau beli dong 5 bungkus. Murah itu loh dia lo langsung ditawarin, nggak apa-apa, ini salah satu customer ya Melati ya. Harus dijualin ya, nanti Betul. bahkan kalau bisa diisi dengan harapan-harapan palsu aja, jangan berlebihan. Aduh. Oke, Nggak nanti boleh. kita tinggalkan ya ini berita dari Melati, karena berita berikut ini ini dari keluarga yang sedang berbahagia yang lama tidak pernah terdengar namanya, sekarang semakin hari semakin bahagia. Siapa, ada yang bisa nebak? Langsung dibaca nih, ada Sheila Marcia. Nih, tampil elegan di pemotretan keluarga. Ini 7 potret Sheila Marcia yang makin bahagia bareng suami dan 4 anaknya. Emang sih kalau misalnya lihat foto yang satu ini tuh benar-benar penuh kebahagiaan. Penuh apa ya, namanya tuh nggak ada yang namanya tuh beban pikiran atau seperti apa. Kan sebelumnya kalau misalnya Sheila tuh di rumah tangga sebelumnya ada kekerasan rumah tangga dan lain-lain gitu kan. Dan sekarang dia benar-benar berbahagia aja gitu, nggak ada hal negatif lainnya. Kelihatan ya, di sini nggak ada yang namanya beda-bedain mau anak dari yang siapa, masa lalu seperti apa. Sekarang kalau ngeliat Sheila Marcia ini jujur happy gitu kan. Kalau dulu kan setiap kali ada berita itu kan kayak lumayan serem ya, Sheila Marcia ini yang kecelakaan lah, yang apalah. Kalau sekarang tuh kalau setiap kali ngeliat sosmed dia, ngeliat berita-berita dia itu apa ya, kelihatan bahagia dan sosok seorang ibu rumah tangga yang baik untuk anak dan suaminya. Betul. Mendingan langsung kita intip yuk, seperti apa sih details dari kebahagiaan keluarga ini. Ini dia. Kalau ngomongin Sheila Marcia, kayaknya kalau misalnya berita-berita dulu tuh penuh dengan sesuatu hal yang negatif, ya kan? Banyak banget yang mencengangkan, ya kan? Entah itu cerita percintaannya ataupun kehidupannya. Kalau misalnya sekarang, kalau misalnya dengar nama Sheila Marcia, itu tuh kayak vibes banget positifnya tuh. Positifnya tuh vibes banget. Kebalik-balik jadinya. Gimana? Iya, ya kalau definisi sekarang itu adalah hidup yang sederhana, tapi hatinya penuh kebahagiaan. Betul. Ya, nggak apa-apa hidup sederhana, yang penting bahagia. Luar biasa buat Sheila Marcia ya. Luar biasa. Sekarang tuh langsung berubah kayak 360 derajat. Nah. Langsung sekarang waktunya kita cek nih komentar dari para netizen. Apakah juga berubah 360 derajat? Karena kalau dulu kan kalau udah berita tentang Sheila, kalian langsung rame. Yuk kita intip yuk. Coba nih bacain Shema. Komentar pertama datang dari Rani Yunita 89. Lelaki yang tepat, dia menjadi ratu dan menjadi auranya cantik katanya. Emang bener sih ya. Sekarang kalau saya lihat sosoknya Sheila tuh positif, cantik, bersih gitu kan. Nggak apa ya, bener-bener penuh dengan sesuatu hal yang menyenangkan kalau Dan misalkan kelihatan dilihat. dia itu sangat ngurus banget terhadap anaknya, Betul. gitu, terhadap suaminya. Kelihatan sederhana dan yang paling penting fresh, sehat Betul banget ya. banget. Senang kita ngeliatnya netizen. Komentar berikutnya nih, ada komentar dari Yesi Yutaro. Cantik mbak, udah gini aja ya mbak Sheila ya. Jangan lagi kayak kemarin ya, kurang bagus dandanannya gini, cakep sekali ya. Tuh banyak banget komentar positif dari para netizen melihat sekarang tuh perubahan drastis dari seorang Sheila Marcia. Semoga ini terus sampai nanti ya, sampai Amin. pokoknya sampai ajal memisahkan. Amin, amin, amin. Kita lihat nih komentar berikutnya. Datang dari anak Cikaret. Lebih fresh ya sekarang, auranya bagus. Semoga makin bahagia bersama keluarganya. Amin ya robbal alamin ya kan. Kalau misalnya dilihat nih dari foto keluarga, kayaknya bakal bahagia langgeng terus sih kebahagiaan yang dirasakan. Apalagi sosok suaminya ini tuh nggak ada tuh kabar-kabar kalau misalnya ada KDRT atau apapun itu. Jangan bener-bener sampai. cuman- Kelihatan suaminya juga ini menyayangi anak-anaknya tanpa ada ngebeda-bedain mana Betul. yang anak kandung, mana yang bukan anak kandung. Makanya luar biasa banget kalau ngelihat keluarga ini tuh keluarga yang sangat sederhana tetapi diliputi dengan kebahagiaan yang luar biasa ya. Ini Betul semoga banget. bisa menjadi contoh nih buat para selebriti Indonesia, buat para netizen-netizen aku di rumah untuk hidup yang seperti ini. Yang paling penting adalah bahagia dan berkah. Amin. Amin, amin. Oke, kita tinggalkan ya Hmm. ini berita bahagia dari keluarga Sheila Marcia. Karena berita berikut ini netizen, yuk kita langsung intip. Ada siapa ini? Aduh, Kak Ayu Azhari, ini lama nggak pernah dengar muncul-muncul. Ternyata katanya dia ini pernah diajak nikah siri oleh Vicky Prasetyo. Ini sempat mau kegoda, luar biasa ya. Memang pesona Bener. seorang Vicky. Siapa sih yang bisa ngelawan gitu kan? Tapi ada bagusnya deh nggak jadi. Kalau nggak nanti nasibnya sama kayak Kalina gitu kan, pastinya nggak mau ya. Netizen, ayo mendingan kita intip yuk seperti apa sih kisah seru nih dari percintaan Vicky Prasetyo dan juga Ayu Azhari. Ini dia. Tapi aku yakin kalau sekarang ini Kak Ayu Azhari melihat apa ya yang namanya Vicky Prasetyo, aduh dalam hati dia, aduh untung kemarin gue nggak jadi kegoda gitu. Kalau enggak nanti nasib aku sama kayak Kalina gitu kan. Secara yang namanya Vicky Prasetyo, aduh kayaknya susah gitu kan untuk apa ya melepaskan branding seorang playboy. Gitu kan. Kayaknya kalau nggak gonta-ganti pasangan bukan Vicky Prasetyo gitu, apa nggak capek Boski? Aduh.
gimana, tapi yang aku bikin herannya kenapa ya masih aja tuh banyak tuh artis-artis Indonesia yang kayaknya berebut cinta seorang Vicky Prasetyo. Luar biasa nih ya. Mungkin karena bibirnya yang sangat manis itu ya kan, pinter bikin bikinisasi, puisi-puisi yang bikin perempuan kelepek-kelepekisasi gitu. Bener banget. Kayaknya Cema sih perlu belajar nih sama Vicky ini ya. Mungkin Vicky mau sharing nih cara-cara untuk menggait perempuan yang cantik di luar sana gitu loh. Sudah siap dihujat seluruh Indonesia. Jadi seorang Vicky Prasetyo ini nggak gampang loh. Harus iya sih, bener mentalisasi yang sangat mentalnya harus kuat banget kayaknya ya. Kalau mental setengah-setengah jangan. Harus punya mental vikinisasi kayaknya. Nomor 1 adalah mental, ini luar biasa. Kira-kira siapakah the next pengganti Kalina? Daniar. Jangan dong, jangan netizen ya. Mendingan sambil nunggu kira-kira siapa sih calon terbaru dari Vicky Prasetyo sambil kita bacain komentar dari kalian nih ya. Yuk, yang pertama nih ada komentar dari S Putra 000. Kalau di kampung gue, dia itu udah punya semacam ilmu buat gayat hati cewek yang susah dijelaskan. Karena memang kan ya, kalau udah ngebahas tentang Vicky, selain gonta-ganti pasangan, dia itu kan rumornya di luar itu kayak ada yang bilang katanya dia itu pakai ilmu lah. Apalah, kalau aku bilangnya sih bukan karena ilmu apa, tapi dia ini memang pinter itu ilmu vikinisasi gitu kan. Kalau ngomong tuh manis, cewek bikin kelepek-kelepek, terus orangnya itu kayak penuh perhatian dan pokoknya yang terbaik lah gitu. Terbaik banget ya, luar biasa ya. Meskipun terbaiknya tuh kayak enggak lah. Gak apa-apa ya kan, namanya juga jodoh ya. Mungkin sekarang Vicky lagi mencari jodoh terbaik buat dirinya. Sorry ya bro, kerja gue. Udah, kita lihat nih komentar berikutnya datang dari Aaron Slick. Vicky pengen nyobain semua artis cewek katanya. Bukan pengen nyobain, dia pengen mencari jodoh yang seutuhnya buat dia, untuk menemani masa tuanya dia. Tapi aku boleh jujur nggak ya, bukannya aku berusaha membela Vicky nih, tapi aku tuh kayak pernah beberapa kali kenal dengan yang cewek-cewek itu, dan itu yang ngedeketin kebanyakan justru kayak ceweknya. Serius? Iya, itu ceweknya gitu kan, yang kayak kepengen menguber-uber cinta seorang Vicky Prasetyo. Makanya luar biasa, ada apa sih Boski ya kan? Berarti netizen jangan dulu salah pikiran ya, jangan salah pikiran. Justru sangka. yang kenal tuh tahu, yang diuber-uber selalu Vicky ya. Komentar terakhir nih, ada komentar dari Satose Golden Monoroko Chrome. Bagus banget pelet si Vicky. Ya kan, ini soalnya kayak banyak banget yang mikir kayak, wah ini Vicky ini punya ilmu apa sih gitu, pelet-pelet sama melet-melet gitu kan. Ya itu balik lagi ya ke gimana ya perspektif kita melihat segala sesuatu. Kalau Niar sih lebih ngelihatnya karena memang mungkin Vicky ini dia pinter memperhatikan perempuan, pinter ngomong manis, ya dengan kosakata vikinisasinya itu. Tapi walaupun itu nggak apa-apa, yang penting mereka bahagia. Mau sekarang nggak jadi nikah sama Ayu Azhari, mau sekarang udah pisah sama Kalina, yang paling penting adalah mereka ini udah bahagia di jalannya masing-masing. Masih banyak banget informasi yang bakalan kita update buat netizen di rumah, makanya jangan kemana-mana, tetap di CNN Celebrity and Netizen. Kembali lagi di CNN Celebrity and Netizen. Aduh, Mbak Luna jauh-jauh ke Korea cuma buat makan siang bareng sama si Won Choi Suju. Sorry. Hebat ya. Jadi kalau udah Luna Maya ini pokoknya mainnya nggak mau sama yang sekelas artis-artis Indonesia ya. Itu kemarin waktu dia ke Coachella, dia juga deket banget sama salah satu sahabatnya personilnya BTS gitu kan. Luar biasa, ini circle-nya nggak main-main. Dan yang terakhir adalah sesuai dengan spill para netizen ya kan, beberapa waktu lalu para artis teman-temannya Luna Maya juga nge-spillin mereka sama Siwon, mereka lunch bareng. Dan ini momennya langsung viral banget karena langsung diposting di akun sosial media dari Luna Maya. Nih 7 potret viral Luna Maya ketemu Siwon di Korea, makan siang bareng, netizen heboh. Doakan semoga berjodoh. Amin. Karena kalau dilihat dari videonya ya, ini bukan kayak cuman yang sekedar ya ketemu sama artis, ini beneran kayak gila bro banget, kayak bestie banget ya. Terus kayak momennya itu kayaknya hangat banget, dan aku ngelihat di sini dari fisiknya sama-sama single kayaknya cocok banget. Cocok sih, benar. Kalau aku sih oke, tapi kalau misalnya lihat dari namanya sendiri, dia tuh suka banget sama salah satu personil BTS. Mungkin ini salah satu cara untuk Luna Maya bisa mendekati salah satu personil BTS tersebut. Tapi kan itu kan beda circle, kayaknya enggak deh. Mungkin kayak Luna Maya sekarang kayak lebih memilih yang kayak real aja, yang sama-sama bisa dideketin bener-bener gitu ya. Bener. Seru ya kalau udah ngebahas tentang kisah percintaan dari seorang Luna Maya. Semoga ini didengar oleh Tuhan dan dikabulkan. Pasti heboh seluruh Indonesia ya. Sambil nunggu itu terjadi, gimana kalau kita langsung bacain nih di kolom komentar, ada siapa aja, Cema? Komentar pertama datang dari Ayu Aditya 89.
Cuma temen aja mereka nggak bakal nikah. Jangan ekspektasi aneh-aneh. Tiap deket yang lajang dijodohin. Muak juga Luna Maya katanya lama-lama. Bener sih kalau misalkan lihat Luna Maya kalau misalkan deket sama orang itu single pasti dijodohin sama netizen. Tapi kalau misalkan ini emang bener jodohnya, Nggak kenapa masalah, enggak? ya kan balik lagi ke yang menjalani. Kita itu pokoknya kalau ngeliat mereka happy, ikutan happy. Kalau Nah. misalnya beneran bisa dapet artis atau aktor yang dari Korea, wow, kenapa enggak? Gitu Betul. nilai plus netizen ya. Kita cek yuk, ini komentar berikutnya. Udah ada komentar dari Hidayayati 2790. Welcome to my heart. Halo, namanya lucu banget deh. Ih, LBL lucu banget loh. Iya. Karena memang mereka tuh gemes banget gitu kan, kayak bener-bener nyantai, yang kayak apa ya, mendokumentasikan momen-momen mereka berdua itu. Kita yang ngelihatnya yang di rumah kayak yang oke gitu kan, oke. Tapi Luna Maya jauh-jauh ya ke Korea cuma buat makan siang aja. Iya, kayaknya sih dia juga ada beberapa ngecek dia punya kosmetik juga kan, pabriknya di sana. Oh gitu, ya udah kita lihat nih komentar berikutnya. Datang dari Hermanto Romi, cowok lokal nggak ada tajinya, aset negara pindah semua ke tangan asing katanya. Ini ya sih bener ya, lama-lama kayaknya artis-artis Indonesia, khususnya perempuan, pada apa ya, diambil sama cowok-cowok internasional gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kalau misalnya dapat orang yang bukan dari orang Indonesia, justru kayak kita itu sebagai suatu kelebihan. Kenapa? Karena nanti kalau mereka sampai punya anak, aduh kebayang nggak sih gantengnya, gimana cantiknya, dan darah seni yang tetap mengalir di darahnya itu nggak akan bisa dibohongin netizen ya. Tapi nggak apa-apa, yang namanya netizen ini hanya bisa berharap dan mendoakan. Seperti kita yang ada di studio selalu mendoakan yang terbaik untuk Luna Maya. Kalau misalnya jodoh, sok atuh. Kalau misalnya bukan ya nggak apa-apa. Kita tetap seneng kok kalau ngelihat yang namanya artis Indonesia itu go international. Go ya, internasional, benar-benar disegerakan ya kalau misalnya emang benar-benar berjodoh. Yang Amin. penting, yang paling penting tuh namanya happy terus ya, Betul. usahanya terus lancar. Oke, kita akan pindah nih netizen ke next topic. Kira-kira ada sapose, langsung kita intip ya artikel di belakang ini nih. Ini yang semakin hari semakin lengket kayak perangko. Udah ada Celine, Evangelista, dan Marcel. Ini yang terus terlihat nempel mulu ya kan. Sampai kata netizen bilang katanya ayo segera dinikahin, keburu nanti dia Aduh, aku jadi penasaran seperti apa sih kira-kira ini momen kemesraan mereka. Kayaknya semakin hari udah semakin go public. Langsung kita intip. Ini dia informasinya. Inikah the real cinta atau inikah the real content ya kan? Sampai belakangan Evangelista ini berani mencium seorang Marcel di depan kamera. Wih, kalau aku ngelihat udah seorang Celine kayaknya nggak mungkin bisa suka sama Marcel. Tapi kalau udah ngelihat kedekatan mereka, bisa jadi. Makanya bener kata netizen, segera nikahin, keburu sadar Marcel. Ayo, bisa yuk, bisa untuk berbagi keturunan ya. Sambil nih kita bacain komentar dari para netizen. Yang pertama ada komentar dari Carla Lolita 15. Ini kalau anak Mbak Celine nonton kemungkinan besar pasti sedih dan miris. Enggak lah ya. Langsung kita lihat komentar berikutnya. Datang dari Dewi22 Puji Lestari. Seriusan ini mereka pacaran? Seriusan aja, soalnya lihat-lihat kayak cuma bercanda-bercandaan doang karena depan TV ya kan. Iya. Mau konten mau beneran ya udahlah ya. Kelihatan serius ya kalau di TV. Coba kita cek komentar terakhir, apakah pro atau kontra? Udah ada Ida Nisma. Pengen ngaminin langgang terus, kayaknya nggak rela, tapi penasaran juga nih, kepengen lihat anak mereka kayak gimana. Ikut emaknya apa bapaknya, yang jelas ini mix ya. Kalau misalnya mereka sampai menikah, dapat anak ya udah, setengahnya Marcel, setengahnya Celine. Pastinya lucu, dan yang paling penting adalah keluarga ini kayaknya setiap hari bercanda mulu, happy mulu ya netizen. Happy mulu ya. Kita bakalan pantau terus, akankah ini hanya sekedar konten ataukah berujung di pernikahan. Seru ya kalau udah ngebahas tentang mereka berdua. Ini semakin hari semakin nempel. Berita dari Celine dan Marcel tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Tapi jangan khawatir netizen, karena kita akan kembali dengan informasi-informasi terupdate lainnya. Dan Cema dan Danir juga nggak lupa tuh untuk selalu mengingatkan protokol kesehatan buat netizen di rumah. Ya, meskipun sekarang nih pemerintah udah membolehkan kita lepas masker, bukan berarti kita ini jadi lengah ya. Ingat yang namanya COVID masih ada, jadi harus terus waspada. So, buat kalian di rumah, penting banget untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, selalu mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Akhir kata aku Cema. Dan Daniar undur diri. Jangan lupa ya untuk nonton CNN di next episode only on MNC Channel. Bye-bye. Bye-bye.